Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Rasyid dengan NIM 23231037 dari kelompok 9 akan menjelaskan materi pengantar coding, konsep dan algoritma sederhana pencarian dan pengurutan data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hadi Afriansyah, SPD MPD. Latar belakang pencarian data, sering juga disebut tabel lookup atau storage and retrieval information, adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Algoritma pencarian atau searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Algoritma adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis, serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Fungsi utama algoritma pemrograman adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Fungsi lain algoritma adalah dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Adanya alur proses yang jelas sehingga kamu dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi error. Pencarian konsep dan prinsip pencarian data. Pencarian data, juga disebut tabel lookup atau storage and retrieval information, adalah satu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau successful, atau tidak ditemukan atau unsuccessful. Metode pencarian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian internal dan pencarian eksternal. Metode pencarian data juga dapat dikelompokkan menjadi pencarian statis dan pencarian dinamis. 1. Pencarian linear atau sekuensial. Pencarian berurutan yang disebut pencarian linear merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, data yang akan dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Yang kedua, pada dasarnya pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan dibandingkan data KI dengan yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti data tidak ada. Pada kasus yang paling buruk, untuk n elemen data harus dilakukan pencarian sebanyak n kali pula. 2. Pencarian biner atau binary search. Salah satu syarat agar pencarian biner adalah dapat dilakukan data yang sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, sorting. Sorting adalah proses pengurutan data baik dari nilai tertinggi maupun dari nilai terendah. Ada banyak algoritma populer untuk mengurutkan data seperti bubble sort, selection sort, quick sort, insertion sort, merge sort. Contohnya, bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut adalah gambaran dari algoritma bubble sort. 1. Bandingkan nilai data ke-1 dan ke-2. Jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan data ketiga. Lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Berikut contoh implementasi algoritma bubble sort dalam bahasa pemrograman Python. Seperti yang tertera pada slide, itu merupakan contoh algoritma bubble sort dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, pengertian dan fungsi algoritma.
Algoritma adalah prosedur pemecahan masalah dalam bahasa sangat alami. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam algoritma nantinya akan dituangkan menjadi program komputer untuk mempercepat atau mengotomasi penyelesaian masalah. Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk menuangkan algoritma ke dalam bahasa program sangat tergantung selera dan penguasaan pada individu programmer. Berikut alasan diperlukan atau fungsi menggunakan algoritma sebagai berikut. 1. Efisiensi. Karena untuk mengukur sebuah algoritma yang efisien harus mempertimbangkan efisiensi waktu CPU dan memori. Yang kedua, abstraksi. Kelebihan daripada algoritma adalah mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitannya besar, lalu kemudian dapat diurai menjadi kelihatan mudah dan sederhana. Gambaran kerumitan terkikis dengan alur algoritma yang tersusun baik dan jelas. 3. Reusability. Algoritma adalah metode bukan program. Artinya bahwa algoritma harus mampu digunakan tanpa melihat bahasa pemrograman yang digunakan. Dapat digunakan kembali dan bahan berkali-kali pada berbagai situasi untuk menerapkan dalam bahasa pemrograman apapun. Cara penulisan algoritma dan pemrograman pencarian data. Secara umum, terdapat 3 cara dalam menuliskan algoritma, yaitu sebagai berikut. 1. Kalimat deskriptif. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contoh penulisan algoritma dengan notasi deskriptif. Algoritma luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luas ke piranti keluaran. Deklarasi jari-jari luas PH1. Deskripsi. 1. Baca jari. 2. Hitung luas. 3. Tampilkan luas ke layar. 4. Selesai. 1. Pseudocode. Pseudocode merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Supaya notasi pseudocode dapat dimengerti oleh komputer, maka mesti diterjemahkan ke dalam sintaks bahasa pemrograman tertentu. Pada metode notasi pseudocode tidak aturan tertentu yang resmi. Disarankan untuk menggunakan kata kunci yang umum digunakan seperti if, then, else, while, do, for, repeat, dan lainnya. Struktur penulisan algoritma dengan notasi pseudocode secara umum sama dengan notasi deskriptif. Di sini dapat terlihat contoh penulisan algoritma menggunakan notasi pseudocode. Selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ilustrasi ini dinyatakan dalam simbol. Setiap simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang digunakan oleh ANSI dan ISO. Di sini dapat kita lihat contoh simbol-simbol yang umumnya digunakan dalam flowchart atau notasi penulisan algoritma. Di sini juga dapat terlihat contoh penulisan algoritma menggunakan notasi flowchart. Pertama, star, intibil, redbil, dan selanjutnya. Yang ketiga, algoritma pengurutan. Bubble sort adalah salah satu metode pengurutan exchanging yang bersifat langsung dan termasuk jenis pengurutan yang paling sederhana. Ide dari bubble sort adalah sebagai berikut. 1. Pengejekan dimulai dari elemen paling awal. 2. Elemen ke-1 dan ke-2 dari list dibandingkan. 3. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, dilakukan pertukaran. 4. Langkah 2 dan 3 lakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga, seterusnya sampai elemen terakhir. 5. Bila sudah sampai di elemen terakhir, lakukan pengulangan lagi dari awal sampai tidak ada terjadi lagi pertukaran elemen. 6. Bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka elemen list terurut. Sini contoh pseudocode untuk algoritma bubble sort.
dengan urutan memperbesar prosedur bubble sort. Selanjutnya, algoritma pengurutan. Algoritma insertion sort adalah sebuah algoritma sederhana yang cukup efisien untuk mengurutkan sebuah list yang hampir terurut. Algoritma ini juga biasa digunakan sebagai bagian dari algoritma yang lebih canggih. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkannya di posisi yang benar seperti namanya. Insertion sort adalah sebagai berikut. Elemen awal dimasukkan sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan di bagian paling akhir. Elemen tersebut dibandingkan dengan elemen ke-1. Bila terurut posisi elemen sebelumnya, digeser sekali ke kanan terus sampai elemen yang sedang diproses menemukan posisi yang tepat sampai elemen pertama. Setiap pergeseran akan mengganti nilai elemen berikutnya, namun hal ini tidak menjadi persoalan sebagai elemen berikutnya sudah diproses lebih dahulu. Sini contoh seed record untuk bubble sort dengan urutan memperbesar, prosedur insertion. Selanjutnya, algoritma pengurutan. 1. Merge sort ini memanfaatkan sebuah fungsi merge dengan spesifikasi mengurutkan dua buah list yang elemen tiap list sudah terurut. Konsep dari merge sort sendiri adalah sebagai berikut. Bagi list besar menjadi setengah, lakukan hal ini secara rekursif sampai diperoleh list dengan satu elemen saja. List tersebut digabung lagi menjadi sebuah list besar yang sudah terurut. Sini contoh seed record untuk merge sort. Selanjutnya, algoritma pengurutan. Quicksort merupakan divide and conquer algorithm. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kirinya dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanannya. Ide dari algoritma ini adalah sebagai berikut. 1. Pilih salah satu elemen secara acak. 2. Pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri elemen tersebut dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanannya. 3. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Ini disebut operasi partisi. 4. Lakukan sort secara rekursif terhadap sublist sebelah kiri dan kanannya. Berikut adalah seed record untuk quicksort. Selanjutnya, kesimpulan. Algoritma sorting merupakan algoritma yang penting di dalam pemrograman. Terdapat banyak sekali jenis algoritma sorting. Namun, dalam menjalankan program sangat perlu dipertimbangkan efisiensi dari program tersebut. Salah satu cara untuk menganalisa kecepatan algoritma sorting saat running time adalah dengan menggunakan notasi Big O. Algoritma sorting mempunyai kompleksitas waktu terbaik, terburuk, dan rata-rata. Dengan notasi Big O, kita dapat mengoptimalkan penggunaan algoritma sorting. Sebagai contoh, untuk kasus di mana jumlah masukan untuk suatu pengurutan banyak, lebih baik digunakan algoritma sorting seperti quicksort, merge sort, atau heap sort. Karena kompleksitas waktu untuk kasus terburuk adalah O dalam kurung N log N, tutup kurung N, tutup kurung. Hal ini tentu akan sangat berbeda jika kita menggunakan algoritma sorting insertion sort atau bubble sort, di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian akan sangat lama. Hal ini disebabkan kompleksitas waktu terburuk untuk algoritma sorting tersebut dengan jumlah masukan yang banyak adalah O dalam kurung N2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.